Perjalanan tim SCR kali ini diawali dengan mengunjungi masyarakat sekitar Makom Mina Sengaji. Lokasi tersebut berada di dekat destinasi wisata yakni Tanggaraja yang menjadi tempat awal kami kunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, perkenalkan nama saya Rahmat Sani Coronalta. Saya di sini selaku presenter dengan program yang bertemakan Safari Cerita Rakyat atau disingkat SCR. Safari Cerita Rakyat adalah sebuah tayangan edukasi kepada masyarakat luas tentang kisah atau di suatu wilayah atau lokasi, baik itu makam atau makom ataupun peninggalan sejarah dan tempat-tempat lainnya yang memiliki kisah dan menarik untuk kita. Sebab banyak cerita rakyat yang terkadang masih menjadi misteri ataupun kesimpang siuran di kalangan masyarakat. Seperti apa sih ceritanya? Untuk itu, saya bersama tim Safari Cerita Rakyat akan menguak sejarah yang tengah berkembang di masyarakat. Nah, di sini kami akan mencoba berkomunikasi langsung dengan para narasumber yang memahami tentang lokasi-lokasi yang akan kami kunjungi. Dan pada edisi perdana ini, kami akan memulainya dengan mengunjungi makam Menak Sengaji yang berada di Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Sebab dari cerita rakyatnya, Menak Sengaji merupakan salah satu orang penting dalam sejarah cikal bakal Kota Menggala. Untuk lebih jelasnya dan supaya kita tidak penasaran, yuk kita ke lokasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, perkenalkan, nama saya Rahmat Sani Coronalta. Saya dari tim Safari Cerita Rakyat, Pak. Pengen mau tanya-tanya, Pak, tentang cerita rakyat di sini, seperti tentang Menak Sengaji, tentang kapal Cina, Pulau Daging, dan tempat-tempat lain yang ada di Kelurahan Ujung Gunung ini, Pak. Ya. Boleh tahu, Pak, namanya Pak siapa, Pak? Nama saya Jenal Murni. Asli saya pribumi orang Ujung Gunung, kelahiran di Ujung Gunung. Bapak? Raden Suryadi, Pak Lurah ya? Iya. Ya. Jadi kebetulan ada masyarakat yang memang dapat dikatakan tokoh di sini yang tahu cerita, dan bersama Pak Lurah Raden Suryadi. Saya mulai mau tanya nih, Pak. Yang Bapak tahu tentang Menak Sengaji ini apa sih, Pak? Gini, kalau saya dikatakan tokoh, saya juga tidak mengakui saya tokoh gitu kan. Siap. Cuma dikarenakan saya asli orang sini dan usia saya juga udah lumayan gitu kan, udah mencapai 5 abad. Pengetahuan saya dari buku yang saya baca masalah sejarah Menak Sengaji dan Menak Gede, Iya. pusat pertahanan di masa penjajahan dulu kan dari laut. Iya. Jadi mereka itu pusat pertahanan di sini. Maka di sini dikatakan Tanggowajo. Cuma diterjemahkan bahasa Melayu Tanggaraja, sebenarnya itu bukan Tanggaraja, Tanggorajo. Tanggo itu pertahanan. Oh iya. Jadi pertahanan kerajaan gitu kan. Adanya Menak Gede dan Menak Sengaja. Dan di sini juga ada sedikit sejarah Ya. peninggalan beliau sampai sekarang juga terbukti. Ada Pulau Daging dan kapal Cina. Oh ya, ada juga, Pak ya? Ada, Pak, ya? lokasinya juga ada, alhamdulillah ada kan. Gitu. Pulau Dagingnya juga ada. Cuman menurut sejarah dua pendapat. Pulau Daging ini ada yang mengatakan bahwa itu emang pulau ditumpukan daging di situ. Musuh-musuh karena tidak sempat dikuburkan.
Dan kalau saya juga pendapat itu belum tentu itu pulau, dikarenakan beliau kan suatu karomah orang solihin kan. Iya. Namanya pulau, kalau daging ditumpukan suatu saat dia akan hancur kan, jadi rata kembali. Cuman mereka ini mungkin minta sama Allah semoga dibuktikan peninggalan mereka, maka itu sampai sekarang juga menggunduk kayak pulau. Banjir juga tetap nggak banjir gitu. Jadi gitu cerita rakyat di sini ceritanya. ya Pak ya. Iya. Pengetahuan saya. Oke lah Pak kalau gitu. Kalau sama Pak Lurah saya mau tanya Pak. Ini kan saya sudah dengar nih Pak. Jadi Kelurahan Ujung Gunung ini memiliki sejarah dan cerita yang sangat panjang ya kan. Dibuktikan dengan tempat-tempat dan lokasi yang memang sudah umurnya mungkin sudah lama ya Pak. Umurnya apa nih Pak? Umur lokasi-lokasi tersebut Ya, dan cerita-cerita mungkin tersebut. itu peninggalan di masa penjajahan, sedangkan makam Menak Sengaji itu kan saya lihat di situ wafatnya pada tahun 1650. 1650. Berarti sekarang sudah mencapai 3,5 abad lebih kan. Berarti wilayah Kelurahan Ujung Gunung ini sudah lama sekali berarti ya ditempati oleh masyarakat ya kan. Alhamdulillah. Jadi Bapak juga tadi ngomong bicara tentang zaman penjajahan ya. Iya. Jadi Pak Lurah, saya mau tanya Pak, ada lokasi-lokasi atau tempat atau bangunan yang memang memiliki yang memiliki cerita ataupun yang sampai saat ini mungkin masih ada Pak, tempat-tempat yang peninggalan penjajah Belanda mungkin Pak ya? Ya, saya Lurah Ujung Gunung. Ya. Ya, kebetulan ini ada kebetulan. Ya, ini kami punya cagar budaya dalam aset wilayah saya ini. Pertama Tanggaraja, ya inilah tempat kita bicara ini sekarang. Iya. Nanti ada lagi yang keduanya Menak Sengaji yang di atas nanti Iya. makam Oh, Menak gitu. Sengaji yang katanya wafat 50. 50 tadi ya. yang tiganya itu Pulau Daging dan Kapal Cina. Iya. Itu yang masuk dalam wilayah Kelurahan Ujung Gunung, Oh gitu. aset cagar budaya. Iya. Saya Pak tadi kebetulan lewat Pak. Lihat ada kayak bangunan kantor pos kalau nggak salah Pak. Tapi sudah tua itu termasuk peninggalan zaman Belanda juga bukan Pak? Nah, itu zaman Belanda, tapi sudah tahun sekitar 19-an lah, ke atas 19-an gitu 1920. ya. 20-an itu udah tidak terbentuk untuk budaya yang kata Megopak acara Oh dulu gitu itu. ya, Megopak itu tadi Iya. ya. Terus ada kantor-kantor lama nggak Pak di sini? Kalau kantor pos itu sudah setelah Kantor-kantor merdeka. lain. Dan Iya. setelah merdeka. Ada sepertinya tadi saya lihat ada tulisannya aset kejaksaan negeri gitu. Kayaknya bekas apa di situ? Kantor kejaksaan apa itu Pak? Cabang kantor pos, cabang kantor kejaksaan gitu ya. Kertabumi. Oh, jadi banyak Setelah sekali Pak, merdeka ya? itu semua. Setelah merdeka itu Pak ya. Ya, ada. Kemudian tadi ada tembok tinggi Pak, saya sebelah sananya lihat. Itu apa itu Pak? LP, LP, Lembaga apa? Musyawarah. Bermasyarakat. Pemusyarakatan Itu ya. setelah merdeka juga. Setelah merdeka juga. Sekarang sudah pindah ke Bawang Lata. Oh, jadi nggak difungsikan lagi itu Pak ya? Bukan lagi miliknya Lembaga Pemasyarakat Iya. Departemen Kehakiman. Oh gitu ya Pak ya. Jadi banyak sekali memang tempat-tempat ini Pak ya, yang memang memiliki nilai-nilai sejarah dan potensi yang kayaknya sangat luar biasa. Harapan Bapak sih Pak, selaku Pak Lurah nih, kepada masyarakat, ada harapan dan penyampaian nggak Pak? Harapan kami ya peninggalan cagar budaya ini supaya kita bersatu dan bersama membangunnya lah, memunculkannya Menjaga, kembali. memunculkannya ya. Apa seperti bangunan, apa ya perindahlah tempat-tempat ya. mereka ini tadi. Menjaga, saling menjaga gitu, karena Pak, ini ya. merupakan aset Hmm. kabupaten juga walaupun hanya dalam wilayah saya Kelurahan Ujung Gunung. Ini kayaknya cantik sekali Pak. Tanggaraja ini banyak nggak Pak biasanya yang datang untuk bersuah foto atau nyore kalau bahasa anak gaulnya itulah. Ya sementara ini
dipakai masyarakat sekitar sini, Kecamatan Menggala. Kecamatan Menggala ya. Sahabat SCR, sudah kita dengarkan perbincangan kita dengan Tut Jenal dan Pak Lurah Raden. Jadi bikin makin penasaran nih ya. Coba kita ajak Tut Jenal dan Pak Lurah Raden bisa meninjau ke lokasi. Mau nggak? Mau nggak Pak? Kira-kira temenin kita. Oh ya, alhamdulillah ya. Yuk kawan-kawan, yuk ikuti kita terus ke lokasi. Yuk. Oke, sahabat SCR, kita sudah memasuki wilayah makam Minak Sengaji. Di depan saya, tidak jauh sekitar 50 meter, makom beliau berada. Oke, kita lihat. Hai sahabat SCR, hari ini saya sudah berada di depan makam Minak Sengaji dan saya sudah bersama pengurus daripada makam Minak Sengaji, Paduka Rajo. Boleh tahu namanya Pak? Swisman ya. Boleh saya tanya-tanya Pak? Bapak? Ya. Sudah berapa lama Pak Bapak jadi pengurus di sini? Kalau nggak salah saya ini mulai ngurus sudah berjalan 13 tahun. 13 tahun ini Pak ya. Bapak di sini selaku pengurus gitu ya? Pengurus kebersihan. Oh, pengurus kebersihan yang ditugaskan oleh Pak? Ditugaskan dari Pemda. Oh, dari pemerintah daerah Kabupaten Pulang Bawang ya. Nah, kemudian Pak mau tanya Pak, selama 13 tahun Bapak jadi pengurus ini Pak, ada kesan-kesan atau pengalaman Bapak selama jadi 13 tahun ini Pak? Yang Bapak temu gitu. Ya, kalau saya selama jadi ditugasi di pengurusan, ya belum ada. Belum. Yang aneh-aneh belum ada. Tapi kalau yang berkunjung Pak, terus mengaku Bapak? Terus itu, siang malam terus. Siang malam ada yang? Ada malam, nggak milih waktu. Ya, biasanya kalau orang jarah di kuburan Ya. Jumat, ini nggak milih hari, nggak milih waktu. Maksud saya gini Pak, ada yang berkunjung terus mengaku dengan Bapak, Pak Seman temu sesuatu gitu atau apa Pak? Ya selama saya, ya pengetahuan saya kebanyakan yang datang apa dari Jakarta, apa dari Lampung Timur, apa dari Lampung Utara, bermacam-macam yang kunjung sini. Jadi yang kebingungan saya, yang nyerita ini bermacam-macam. Jadi pendapat itu yang saya simpen nggak tahu. Apa Pak cerita mereka itu Pak? Ya ada yang bilang kan keturun ini dari sini, keturun ini dari sini. Jadi kebingungan saya. Gitu ya Pak ya. Iya. Nah, cuma Bapak di sini selaku penjaga, penjaga pengurus kebersihan. Pengurus kebersihan, sekaligus kebersihan ya Pak ya. Ya. Di sini juga ada nggak Pak sih peninggalan dari Minak Sengaji sendiri? Oh, kalau peninggalan yang ada di tempat yang kami tunggu ada barang-barang. Di depan Pak? Ya, di depan. Berupa apa itu Pak? Berupa ceret, berupa lampu, berupa kotak dulunya, tapi di bawahnya udah hancur. Ceret, Udah lampu, jebol. kotak. Ada, sekarang ada. Selain itu apa lagi Pak? Ada Nggak ada. kris atau Nggak ada. nggak ada di situ ya? Itu biasanya ada yang bersihkan atau gimana Pak? Ya sekarang kebanyakan takut. Takut di situ Mau Pak ya? bersihin, kebanyakan takut. Lagi saya yang nepat di situ ketakutan. Tapi ada nggak Pak yang dari katanya keturunan di
beliau yang datang ngurusin itu atau Nggak datang ke sini? Nggak ada. Nggak ada itu Pak ya. Iya. Oke, sahabat SCR, kita sudah dengarkan dari penjelasan daripada penjaga bahwasanya selain daripada makom ini juga ada peninggalan daripada Minak Sengaji yang berada di lokasi sekitar lokasi ini. Apa saja? Ayo kita lihat. Oke, sahabat SCR, kita sudah berada di lokasi tempat penyimpanan barang-barang peninggalan Minak Sengaji dan kita sedang masih bersama pengurus daripada makom Minak Sengaji. Mungkin Pak boleh jelaskan Pak, tolong bantu apa saja ini Pak? Iya, ini yang ada waktu kejadian di tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2000. Di zaman Santuri Hasan, dia ini yang dikumpul. Bupati Santuri Hasan ya, Ya, Bupati pertama. dikenakan maksud dia dikumpulkan, dia mau bikin tempat sana. Iya. Istilahnya museum. Museum di dekat makom Minak Sengaji ya. Dekat pemiliknya. Jadi sebelum terjadi dibikinkan dia udah kalah nyanon. Maka ini sampai sekarang tinggal sini. Oh, itu ceritanya Pak. Iya, cerita. Apa saja Pak? Apa Ini lampu. Oh, lampu. Ini mungkin tempat ya ini nggak tahu juga Ini ya. nama-nama yang ini. Nah. Ini kayu, untuk kayu-kayunya Pak? Kayu ini payung, mungkin bekas payung. Kayunya? Kayu ini apa bekas meja apa bekas apa gitu, orang paham. Itu ya peninggalannya. Terus ini ini meja kaki-kakinya. Ini kotak. Ini Kotak apa tapi digresik istilah kalau dulu. Iya. Nah, jadi di bawahnya itu udah jebol. Jadi tempat menyimpan barang-barang itu ya. Menyimpan barang. Oke. Punya beliau. Jadi sahabat SCR, kita sudah mendengarkan sendiri keterangan dari pengurus beberapa peninggalan-peninggalan dari makom dari Minak Sengaji yang mana rencananya pada kala itu akan dibuatkan sebuah museum, namun terhalang sesuatu sehingga masih ditempatkan di tempat penyimpanan seperti ini. Sahabat SCR, selanjutnya kita akan mengunjungi lokasi lainnya yang masih ada kaitannya dengan Minak Sengaji. Apa saja? Mari kita saksikan. Oke, sahabat SCR, kita sudah sampai di lokasi yang dinamakan lokasi kapal Cina, di mana lokasi ini merupakan tempat Minak Sengaji mengalahkan bangsa Cina. Bagaimana kebenarannya? Mungkin cerita rakyatnya seperti apa? Ini saya sekarang sudah bersama Lurah, Pak Lurah Ujung Gunung, pengurus makom Minak Sengaji, dan tokoh masyarakat di sekitar sini. Mungkin dari Pak Lurah bisa cerita tentang gimana sih cerita tentang kapal Cina ini Pak? Kalau kapal Cina ini dari cerita ke cerita, buyut ke buyut. Ini kapal Cina yang bertempur sama keturunan kita. Nah, ini kapalnya tertinggal di sini lah lokasinya. Di yang saya tunjukin arah ini, dan ada mayat mereka ditumpukan ada ada 500 meter dari sini ke sana. Itu yang dinamakan apa tadi Pak? Pulau Daging. Pulau Daging. Oke.
Kemudian untuk saya pengen tanya kepada pengurus Makom Menak Sengaji nih Pak. Pernah nggak Pak Bapak dapat cerita dari orang atau apa, orang menemukan sesuatu di sekitar lokasi yang disebut kapal Cina dan Pulau Daging Pak? Kalau menurut cerita, ya sudah ada. Iya. Iya, tanda-tanda kapal dulunya. Ada yang ketemu Rantai kapal itu? rantai kapal. Ada itu Pak? Ada. Dan cerita-cerita orang kalau ada milik, ya ada nasib istilah, bisa ada yang ditemu di situ. Selain rantai-rantai itu Pak, mungkin ada barang berharga atau apa, perhiasan mungkin atau apa Pak? Belum dengar. Belum dengar ya? Ya, belum dengar. Gitu Pak ya. Oke lah Pak. Terima kasih. Kemudian untuk Tut Jenal ya itu ya, Oh, iya. ya, yang selaku tokoh lah, dikatakan tokoh di sini. Beliau karena nggak mau disebut tokoh katanya, padahal sudah tokoh ini, jenggotnya pun sudah putih. Jadi Tut Jenal, Oh iya Pak. Tut kan berada di sekitar sini lah. Pernah nggak Tut datang ke sini terus lihat sesuatu atau dengar suara atau ada cerita apalah Tut mungkin? Kalau saya yang namanya pribumi sini belum mendengarkan ada suara-suara yang pengetahuan saya, dikarenakan jarak saya juga agak jauh kan. Saya juga nggak pernah ke sini. Saat istilahnya bertapa gitu kan, Iya. pengen tahu tentang sejarah kapal Cina. Cuma pengetahuan saya Iya. sedikit-sedikit dari cerita ke cerita. Namanya cerita kan. Kalau sejarah itu berarti cerita langsung tertulis kan. Iya. Kalau dari cerita ke cerita itu disebut sejarah kan. Ya, Disebut cerita. cerita rakyat lah. Ya, cerita rakyat. Dulu ada orang Cina pengen berdagang berniaga di sini dengan Iya. tujuan istilahnya jual beli rempah-rempah hasil kita masyarakat Tulang Bawang. Cuman tujuannya itu memeras masyarakat kita. Ternyata beliau ataupun tuyut kita Menak Sengaji tidak terima dengan tindakan begitu. Akhirnya beliau berontaklah, mereka itu diserang. Iya. Ya, diserang oleh beliau. Dan mereka itu sampai kapalnya juga tinggalnya di sini. Cuman saya dengar cerita-ceritanya seperti kayak cerita Pak Swiss. Kalau dulu orang ambil kayu bakar, kalau dia kesasaran sering menemukan rantai itu. Oh, jadi kalau orang Nah, kesasaran gitu ya, kalau ketemu. kesasaran. Dulu juga saya pernah dengar cerita di kapal Cina ini ada yang nunggu dulu, orang lah gitu. Ada yang penunggu lah katakanlah. Ada nggak itu Pak dulu? Ada nggak kira-kira dulu yang nunggu di tempat itu? Ya kalau yang nunggu itu baru 2-3 tahun ini, Iya. orangnya meninggal. Memang di sini ada gubuk di sini. Oh, ada gubuk. Iya. Jadi beliau yang siapa namanya Pak? Menak Menong. Menak Menong. Oh, namanya Menak Ya, Menong. Cuman tidak. sudah almarhum ya. Udah almarhum. Oh, jadi beliau yang nunggu lokasi itu ya? Iya, tapi dia nunggu itu nggak tahu tujuannya. Apa dia nunggu menguasai daerah itu supaya jangan ini orang, apa dia nggak tahu juga kejelasan. Gitu ya. Ya, Tapi yang jelas berapa lama di situ Pak? lama. Lama ya? Iya. Ada berapa tahun mungkin? Saya kesini tahun Tahun berapa? 19 tahun, 99. Bukan, 99. Saya Ya, pindah sekitaran. sini. Memang dia ada di sini orang. Cuma udah 3-4 tahun ini udah meninggal orang. Oh, jadi gitu Pak ya? Iya. Heeh. Menak Menong Menak namanya. Menong. Kemudian Pak Lurah, saya mau tanya juga Pak, luas daripada lahan kapal Cina ini Pak, kira-kira berapa banyak? Ini luas? ada 2 hektar. Di sana ada 1 hektar. Di Pulau Pulau Dagingnya Daging. ya? Jadi gitu ya Pak ya? Oke, sahabat SCR, setelah kita berbincang-bincang tadi dengan Pak Lurah, pengurus Makom Menak Sengaji dan tokoh masyarakat setempat, kita sebenarnya pengen mengunjungi lokasi. Tapi ternyata di lokasi sedang dalam keadaan banjir, di lokasi dekat Pulau Daging, dan kapal Cinanya dalam kondisi penuh semak belukar. Jadi mungkin kita tidak bisa melanjutkan ke sana karena akses jalannya tidak ada. Mungkin nanti lain waktu kita akan kunjungi lokasi tersebut.
kita mengunjungi lokasi dan melihat dari dekat, selanjutnya kita akan juga melihat lokasi-lokasi yang tak kalah menarik untuk kita lihat, yakni cagar-cagar budaya yang tersisa dari zaman-zaman Belanda. Di sini masih ada. Oke, kita lihat. Selain dari destinasi wisata, ada beberapa peninggalan sejarah yang menurut cerita masyarakat, tempat-tempat tersebut merupakan bekas peperangan pada masa itu. Tempat-tempat bersejarah itu dikenal dengan nama kapal Cina, pulau daging, pemandian kuda, dan lain sebagainya. Namun sayangnya, tempat-tempat tersebut kurang menjadi perhatian dari semua pihak. Hal itu terlihat dari lokasi yang penuh rumput dan semak belukar, sehingga tidak bisa dikunjungi. Bahkan untuk menuju ke lokasi, tim kami harus bersusah payah dengan berjalan kaki. Di sisi lain, ada bangunan yang memiliki nilai sejarah, seperti beberapa bangunan tua yang menurut cerita rakyatnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, seperti bekas kantor cabang kejaksaan, bekas lembaga pemasyarakatan, gedung perwatin, kantor pos, yang hingga saat ini masih difungsikan. Sesungguhnya setiap manusia akan kembali kepada Sang Pencipta. Ziarah ini adalah sebagai bentuk penghargaan kepada leluhur, sekaligus sebagai renungan bagi kita semua yang masih hidup di dunia. Kami atas nama tim SCR menghaturkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam bentuk apapun, karena sesungguhnya manusia tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Oke, sahabat SCR, jadi Pak Suisman ini selain menjadi penjaga makom Minyak Sengaji, juga memiliki keterampilan dalam pembuatan golok dan sarung golok. Jadi dalam pembuatan sarung golok maupun pembuatan golok, beliau ini memiliki keterampilan itu. Mungkin Pak, ini apa aja Pak yang bisa dibuatkan sarung ini? Ini golok, kalau ini model cebatu untuk senjata rumah, untuk motong kerbau, kambing, sapi, itu namanya Bisa ini, Pak, ya? aduk. Ya, Aduk. aduk. Tiap rumah itu ada. Cuman saya kerja ini belum ada yang dipasarkan. Dikarenakan ya ke satu nggak ada modal. Kedua, ya kayak mana mau masak kan kalau bakalan nggak ada, nggak kekerjaan. Iya. Memang saya sendiri yang kerja. Ya, jadi ngambil upah jasa aja gitu Iya, Pak ya? jasa. Mana orang yang antar ataupun nah model ini, model laduk ini Iya. orang pesan, saya yang Ini diasah Pak ya? ngebeli ini nih langsung saya jual. Oh gitu ya? Ini bukan saya yang bikin. bukan bikin pemandai. itu. Iya, Cuma pemandai. saya bikin rangka, ngebosin. Bikin sarungnya ya? Iya, sarung. Untuk upah jasa sendiri Pak, buat sarung atau mengasah laduknya Pak? Kalau model ini 2,5. 250 ya? Ya. Buat apa itu 250 itu? Ini punya orang. Ini punya Besinya? orang. Besinya punya orang. Saya bikin rangka, gagang, mengasah sampai tajam. 250.000 ya? 250. Jadi ini sampai tajam ini Pak ya? Iya, iya. Sampai bisa makan bulu kalau Iya. sampai bisa langsung dipakai nyembelih gitu Iya, ya? langsung. Nyembelih hewan, ternak Iya. atau apa gitu Pak ya? Seperti orang pesen ini saya jual 200, tinggal pakai. Tinggal pakai ya? Udah gagang, sarung. udah diasah. Oh, Udah tinggal gitu pakai ya. lah, 200. Ini untuk tani ini. Tadi saya awal dengar Bapak agak kesulitan dalam modal dari bahasa tadi Iya, ya, iya, dan pemasaran ya. Iya. Jadi apa harapan kita Pak? Ya kalau ya boleh, ya kayak kepingin ada modal. Ya kalau ada modal kan kita bisa cari pemasaran. Ya, Bisa mana jual, bikin sendiri gitu ya. masuk di gudang, di toko. Ya karena kalau saya lihat Pak ini halus, rapi dan gagah, ini kayak yang dipakai-pakai jawara lah kalau gitu kan namanya.
Bolehlah. Ini udah punya orang apa gimana ini Pak? Punya orang itu. Oh ini punya orang Pak ya? Oh ambil upah gitu ya? Iya. Udah selesai ini ya? Ya udah selesai, tapi belum diambil. Udah Belum lama. diambil ini ya? Ini tadi cebatu, mana yang cebatu? Ya. Ini cebatu, yang ini sama cebatu juga? Laduk. Oh ini lado. Lado. Bedanya apa Pak cebatu? Ini model matanya lah kan lain. Itu cebatu matanya gitu. Kalau laduk matanya tajam. Tapi sama-sama bisa buat nyembelih ini Iya, Pak. untuk- Nyembelih hewan ternak, sapi, Iya. kerbau. Cuma Mantan juga boleh. ada sendang model ini, ada sendang model itu. Oh, oke lah Pak, kalau gitu terima kasih Pak. Ya, terima kasih telah menemani ke makam Menak Sengaji. Juga terima kasih atas informasi ini tentang pembuatan laduk, sarung laduk atau tarung sebatu. Semoga yang melihat tayangan ini kalau memang berminat bisa datang ke Jalan Strat 0 masuk ke arah Makom Menak Sengaji dan bertemu Bapak Swissman. Swissman. Oke, sahabat SCR, itulah perjalanan kita hari ini menelusuri cerita rakyat daripada Menak Sengaji Gelar Paduka Raja, yang mana setelah kita tanya kepada masyarakat, lurah dan pengurus makomnya, sudah kita dengarkan sendiri bagaimana ceritanya, dan ceritanya tidak jauh berbeda. Artinya ini ceritanya sangat luar biasa pemirsa. Rasa-rasanya jika kita sebagai orang Menggala sepertinya harus datang dan ziarah ke makom beliau ini. Sebab beliau dengan sangat gigihnya mempertahankan kota Menggala ini, atau dulu Menggala, atau Gatau Tejang dulu disebut namanya. Jadi Menak Sengaji ini mempertahankan hak-hak masyarakat tulang bawah. Sehingga ini sangat penting, harus kita ingat, harus kita kenang, jadi sebuah kebanggaan bagi kita, karena dari sejarah itulah kita bisa bangkit dan berkembang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada segmen kali ini. Kita akan bertemu lagi pada segmen selanjutnya di tema yang sama, di tempat yang berbeda. Salam SCR.